Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat berkat dan pertolongan Tuhan sampai pada saat ini. Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami agar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh dimampukan untuk mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 48 ayat pertama sampai 15. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti nama-Mu, ya Allah. Demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah benteng bagi kita. Allah benteng bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu sebagai orang percaya, dikala kita hidup di dalam pergumulan, masalah, baik itu sakit penyakit, kesehatan, baik itu masalah keluarga atau keharmonisan rumah tangga, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah-masalah yang menyusahkan hati dan pikiran kita. Tentu kita tahu kepada siapa kita harus datang meminta perlindungan, meminta permohonan dan pertolongan. Tetapi ada saja orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tapi apa yang dilakukannya adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa contohnya? Dia Kristen, tapi rumahnya dipagari dengan kekuatan dunia, dengan meletakkan jimat di tempat-tempat tertentu. Dia Kristen, tetapi dia memiliki penjaga badan.
agar terhindar dari segala mara bahaya. Apakah itu masih ada di sekitar kita, Bapak Ibu? Kekristenannya, pengakuannya sebagai orang percaya itu hanya terucap, tetapi dalam tindakan dan perilaku dia masih percaya kepada kekuatan dan masih memberikan hidupnya kepada kekuatan dunia untuk memelihara dan menjaganya. Bukan demikian dengan kita orang percaya. Kita harus mengaku dengan mulut, tetapi juga bertindak sesuai dengan pengakuan kita. Kalau kita mengaku pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam tindakan juga kita percaya Tuhan sudah menjadi benteng pertahanan setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Ya, Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan kita. Orang-orang percaya harus yakin hal itu. Karena tanpa pertahanan yang kuat, kita tidak akan mampu menjalani hari-hari di tengah-tengah dunia ini. Tetapi karena ada benteng yang teguh, benteng yang kuat, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bertahan. Kita ditopang, kita dikuatkan, kita ditolong dan diberikan hikmatnya untuk bisa keluar dari pergumulan permasalahan kita. Kalau kita lihat arti dari benteng, saudara-saudara, adalah bangunan untuk terhindar dari musuh. Benteng itu adalah dinding yang bisa melindungi kita, menghindari kita dari serangan-serangan musuh. Benteng itu adalah tempat kita berlindung dan kita bisa bertahan akan gempuran-gempuran serangan musuh. Itu pengertian dari benteng. Sehingga kalau kita baca dengan seksama, dengarkan apa yang dikatakan oleh pemazmur mulai saksikan pada awal-awal nyanyiannya. Besarlah Tuhan. Kebesaran Tuhan dinyatakan, disaksikan oleh pemazmur. Terpujilah Tuhan, Allah yang terpuji, Allah yang memberkati, Allah yang memelihara dan melindungi setiap umat pilihannya. Dan dalam nyanyian pemazmur ini begitu jelas katakan bahwa Allah sendirilah yang mengatakan kalau Allah adalah benteng di kota Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Allah menawarkan dirinya sebagai benteng di tengah-tengah kota Allah, yaitu umat Israel, yang kita ketahui Yerusalem sebagai kota Allah, karena di Yerusalem ada bait Allah yang melambangkan kehadiran Allah sebagai raja. Tentu karena Allah sebagai benteng di tengah-tengah kota Allah itu, Allah akan menjaga, memelihara dan melawat setiap seisi kota itu. Dan tentu itu menjadi kesaksian atau ingat-ingatan bagi orang-orang yang merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga pemazmur katakan, kami mengingat kasih setiamu Tuhan. Karena Tuhan memang menjaga dengan sungguh, melindungi
dengan sungguh setiap apapun yang terjadi di kota Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemazmur juga ingatkan, kalau Allah itu adalah Allah hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Allah itu juga adalah Allah benteng pertahanan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dan itu bisa kita ceritakan sampai ke generasi kita berikutnya. Kita ceritakan kepada orang-orang yang bertemu dengan kita, orang-orang yang belum merasakan penyertaan dan perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan. Kita boleh saksikan dan ceritakan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur berani saksikan kalau Tuhanlah yang menjadi benteng di kota Allah itu. Kalau pemazmur juga katakan itu, Bapak Ibu, apakah kita ragu untuk mengatakan bahwa Allah menjadi benteng dalam rumahku, Allah menjadi benteng dalam rumah tanggaku, Allah menjadi benteng dalam pekerjaanku, Allah menjadi benteng untuk masa depan anak-anakku? Jangan lagi ragu. Percayalah, kalau Tuhan sudah kita tetapkan menjadi benteng dalam kehidupan kita, tidak akan ada lagi kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tentu tinggal bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa kuat menghadapi setiap duka-duka pergumulan yang terus menghampiri hidup kita. Dan jangan pernah lupa mengingat, ketika kita kuat, ceritakan kasih setia Tuhan, ceritakan pertolongan Tuhan, ceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita juga harus katakan, Allah itu adalah Allah yang menjadi pemimpin kita. Itu nyanyian penutup pada mazmur ini. Dialah pemimpin kita. Dia bukan menjadi benteng pertahanan saja, tetapi dia juga yang akan memimpin kehidupan kita. Memimpin, kita harus taat kepada orang yang memimpin. Tentu secara dunia, apalagi kepada Sang Pencipta, karena kita adalah yang diciptakan. Kita harus taat kepada Dia yang menciptakan dan sebagai pemimpin kita. Kita harus tunduk kepada jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Jangan pernah lari dari jalan pemimpin kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus imani, kita harus mensyukuri kalau hidup kita sesungguhnya sudah dibentengi oleh Allah. Tetapi kita kurang sadar, kita tidak percaya, masih ada keraguan, sehingga kita masih memakai kekuatan-kekuatan dunia untuk menjaga, melindungi seisi rumah kita dan anak cucu kita dengan kekuatan-kekuatan dunia. Keyakinan kita belum sempurna kepada Tuhan sebagai benteng kita. Kita harus imani, Bapak Ibu, orang-orang percaya itu telah dikaruniai, dianugerahkan Tuhan, dan memiliki kekuatan, benteng yang teguh dan kuat, sehingga gempuran apapun, masalah apapun, badai apapun yang datang kepada kita, kalau kita kuat dalam Tuhan, kita bisa berjalan perlahan-perlahan, dan sampai pada akhirnya kita bisa keluar dari pergumulan kita itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita sudah dibentengi oleh Tuhan, mari ingatlah kalau semua itu
karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Belajarlah untuk merenungkan, belajarlah untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita. Kita boleh sampai ke detik ini, pencapaian detik ini, bukan karena hebatku, bukan karena hebat Bapak Ibu, tetapi karena ada tangan kasih Tuhan yang menopang kita, menolong dan memimpin kita, sehingga kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Dan yang ketiga Bapak Ibu, jadikanlah Allah sebagai pemimpin hidup kita sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan pemazmur, Tuhan adalah gembalaku. Tuhanlah yang menjadi gembala, Tuhanlah yang menjadi pemimpin atas hidup kita, sehingga Dia akan membawa kita ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang nyaman, ke tempat-tempat di mana kita merasakan kesukaan yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Biarlah kasih-Mu yang menolong kami untuk melakukan kebenaran Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja, berkarya bagi hamba-Mu dan kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.